Pemirsa, saya bukan sedang update status atau memainkan sosial media, tapi saya mau buktikan katanya Bang Ngabalin dulu pernah upload foto yang berisi ada naskah, sebuah komitmen ya, komitmen bukti bersama. otentik. Itu Bilang Leo aja jawab, dia tahu. tapi Anda sampaikan dulu itu apa itu yang Itu naskah kesepakatan antara kubu Bali dan naskah kesepakatan kubu Ancol. Kalau Ancol yang menang, bawalah kami orang-orang yang Munas Bali ini bareng-bareng karena kita mau membesarkan partai. Kalau Bali yang menang dalam berdasarkan keputusan pengadilan, mari kita bareng-bareng sama-sama. Itu sebabnya Rapimnas ini kami lakukan. itu ditandatangani. Ditandatangani oleh Yusuf Kala sebagai saksi dan senior, ditandatangani Abu Rizal Bakri, dan ditandatangani oleh Agung Laksono dengan sekretaris jenderalnya. Siapa saksinya? Yusuf Kala, dan publik tahu. Berita satu datang meliput beritanya. Apa kekuatan hukum dari yang ditandatangani itu? Itu adalah moral. Itu adalah kesepakatan moral sebagai orang beragama, sebagai orang punya peradaban, sebagai orang yang punya budaya. Ya. Jadi kalau bukan begitu, bicara hukum, enggak. Kalau bicara hukum sudah kelar. Mahkamah itu mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM diperintahkan untuk mencabut dan membatalkan SK-nya Ancol. Ini dua orang bersengketa. Kalau Ancol dicabut, terbitkan Bali. Kalau Bali yang digagalkan, sahkan ini Ancol. Clear. Saya minta komentarnya Bang Leo. Bang Leo, silakan. Ya, jadi memang enak sekali kita kalau berbicara moralitas ini, kalau kita langsung melihat dari kacamata kita sendiri. Tadi barusan ada kalimat adinda saya ini, bahwasanya kita patuh hukum. Kalau patuh hukum, adikku, 23 Maret tahun lalu keluar keputusan Mahkamah Partai dan diamini oleh Menteri, sudah selesai, tidak ada lagi gugatan kalian, sudah selesai persoalan Golkar ini. Tetapi karena kalian buat lagi melalui Jakarta Utara, jadi panjang, semua orang tahu pengadilan kita ini bagaimana. Nah, untuk itu beginilah, saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Anda meragukan pengadilan kita? Saya memperpanjang lagi. Tunggu Adinda, biar saya dulu, nanti kau bicara. Oke, silakan. Biar sedap permainan itu. Jangan marah ke saya, Bang. Panjang lagi permainan ini. Marilah, silahkan bermunas Adindaku besok. Mau 100 kali lagi. Kalau kalian mau munas, kalau nggak diakui pemerintah, tolong dipikirkan lagi. Tetapi kalau ada pertanyaan tadi, adik ART kita, adikku, kuingatkan bahwa adik ART itu ada mahkamah partai. Dan mahkamah partai kita itu belum mati, belum ada penggantinya. Karena persepsi itu namanya, kalian anggap Munas Bali itu sah, tetapi tidak ada SK-nya. Maka dibentuklah kesepakatan kita mahkamah partai itu. Dan mahkamah partai itu sudah menunjuk senior-senior yang sudah punya jasa di partai ini. Adikku, saya ini umur 54. 35 tahun aktivis Partai Golkar. Adinda baru 5-6 tahun di Partai Golkar. Adinda dulu partai lain. Ini yang terjadi di partai kami. Jauh sekali sepertinya ini. Mohon maaf Adinda, tidak usah kau ajari saya soal perjuangan Partai Golkar. Tetapi kalau bisa saya bermohon, marilah kita apa yang diputuskan nanti malam oleh transisi. Mau munas kita bersama, di situ kita Adinda duduk bersama. Kalau kalian merasa benar, silahkan maju terus. Mari kita lihat. Tetapi kami nanti yakin, malam ini akan ada pertemuan itu dan memutuskan panitia pelaksana munas dan akan mengundang kedua belah pihak. Siapa nanti yang terkuat, itulah nahoda Partai Golkar. Baik, begini. Anda berdua menyatakan mewakili kepentingan rakyat, suara rakyat. Jangan lupa di atas itu ada suara Tuhan, begitu kan? Vox Populi, Vox Dei. Kita dengar aja suara rakyat langsung melalui sambungan telepon. Sudah bersambung bersama kita Pak Wawan dari Makassar. Pak Wawan, selamat malam. Malam. Agak kareba, Pak. Kareba, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaan atau komentar? Pertanyaan. Silakan. Komentar dulu. Ini Golkar harakiri. Harakiri karena elit-elitnya, khususnya Agung Laksono. Apa manfaatnya Agung Laksono selama ini Golkar? Dia selalu cuma memanfaatkan Golkar. Setiap ada pergantian menteri, dia yang dapat. Kemudian dia semua. Nah ini kualitasnya orang-orang Agung Laksono, Pak Ikrat,
Bagus nggak kualitas orang-orang Agung Laksono? Pak Wawan, Misalnya Anda bukan pimpinannya- kader Golkar kan? Ya, bukan. Yakin ya? Oke. Dia berpihak ke Agung Laksono karena dia nggak dapat jabatan di komisi. Oke. Nggak dapat jabatan di komisi. Iya, lainnya juga begitu. Ya, yang ingin Anda kritisi apalagi apa Pak Wawan? Yang orangnya Agung Laksono dari dulu dia ikut Agung Laksono, tukang bawa-bawa tasnya Agung Laksono ini. Kualitasnya sangat tidak bermanfaat bagi Golkar. Golkar hancur hara kiri. Baik. Golkar ini Pak Ikra bisa menjelaskan bagaimana Golkar ini banding partai-partai lain. Dihancuri oleh orang-orang seperti ini dan orang-orang Yusuf Kala. Pak Wawan, terima kasih. Anda semangatnya 45, tapi saya pikir ada pertanyaan yang konstruktif begitu. Nggak apa-apa, itu suara rakyat juga. Nggak usah dikomentari. Saya minta pendapat Anda dulu, Prof. Silakan. Ya, jadi begini ya, kalau kita lihat ya, sekarang ini kan saling pindah posisi. Ya. Misalnya Masih ingat nggak terakhir kita Ya, ngobrol betul. sama Bang Yoris Ya, juga? saya masih ingat ya, waktu itu ada Yoris Rawaya di sini, terus di sebelah luar dengan telepon itu si Nurdin Halid ya, Iya, betul. dan mereka saling berkelahi satu sama lain dengan begitu kerasnya. Dahsyat. Dan kemudian sekarang Yoris berpindah posisi ya. Tapi kalau kita perhatikan dari kubunya Abu Rizal Bakri juga demikian ya. Iya. Khususnya yang ada di dalam fraksi itu kan, begitu diganti posisi, dia juga berubah posisi juga ya. Kalau kita perhatikan ya. Maksud saya walaupun masih sama-sama di dalam kubu Abu Rizal Bakri, tapi pernyataan-pernyataannya udah mulai berbeda. Itu yang saya bilang bahwa kalau ini terus-terusan terjadi ya, tanpa kemudian ada upaya untuk menyelamatkan partai, itu yang saya bilang bahwa Golkar yang akan menjadi korban. Dan kita juga akan lihat ya, bulan Juni ini kan udah mulai pendaftaran calon itu kepala daerah ya. Nah kalau kemudian sampai bulan Juni itu belum ada sesuatu yang resmi dari pemerintah mengenai siapa sebetulnya pengurus Partai Golkar, itu kan sama juga bunuh diri politik. Kita kan selalu mengingat nama Yusuf Kala sebagai solution maker dalam berbagai konflik yang ada di tanah air. Apakah tidak seharusnya JK juga bisa menjadi malaikat pemersatu dan penyelamat di partainya sendiri? Iya, usaha itu udah berkali-kali ya, kalau Anda perhatikan ya. Kok lebih susah daripada damaiin yang lain itu gitu? yang bisa menjadi satu pertanyaan. Dulu kan asumsi yang selalu ada di dalam pikiran kita, ya, baik itu pengamat politik maupun dalam orang Golkar, itu adalah Golkar pasti bisa menyelesaikan persoalan internalnya sendiri. Ya. Dan itu muncul misalnya dalam kasus ketika Abu Rizal Bakri terpilih dan kemudian Surya Paloh tidak terpilih ataupun yang sebelum-sebelumnya ya, itu ada jalan keluarnya sendiri-sendiri ya, apakah itu bikin partai baru atau kemudian mereka menyatu kembali. Tapi yang konflik yang terakhir ini buat saya rupanya asumsi itu mulai menjadi satu pertanyaan kita ya. Kenapa? Pamornya JK menurun atau konfliknya terlalu dahsyat? Kalau buat saya konfliknya terlalu dahsyat ya, masing-masing pihak tidak mau mundur setapak. Padahal untuk Golkar maju ini kan belakang, kampusnya gitu. parpol-parpol di Indonesia kan? Memang di seluruh dunia mediator itu adalah orang yang netral dan tidak punya kepentingan. Tapi Bang Abalin, yang paling celaka kalau mediatornya punya kepentingan lebih dahsyat dari pengurus partainya. ini statement atau Statement. Oh, statement ya. Ini tentang JK ya? My statement. Oke. Dan Anda- itu hasil studi. Kita orang sekolah di Universitas Indonesia dan melakukan studi di Statement mana-mana. Anda dasarnya mengarah kepada siapa? Tidak, saya mau bilang seperti konflik Israel sama Palestina. Amerika yang menciptakan kondisi Nggak ini, usah tapi dia jauh-jauh lah menerima. Bang. Kita bicara di rumah kita sih. Tapi sebelum lebih jauh, ini karena Bang Leo sedang dalam perjalanan, saya ingin minta pendapat akhir dari Bang Leo. Kalau misalnya konflik berkepanjangan, yang rugi pasti bukan cuma Partai Golkar, Bang Leo, tapi juga bangsa Indonesia. Apa solusi yang bisa Anda berikan kepada Bang Ngabalin yang ada di sini, yang paling tidak sama-sama ngotot? Kira-kira apa? Pertama, terima kasih kepada Bung Wawan yang dari Makassar. Terima kasih. Saya kebetulan alumni Lemhanas. Di sana ada motto kita, Tanhana Dharma Magwa. Kebenaran itu tiada yang mendua. Ya. Sabarlah, 3 bulan Maret sampai bulan Maret maksimum akan ada Munas yang akan dipimpin transisi dan akan mengundang tingkat 1 dan tingkat 2 dari Pak Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakri. Dan akan menentukan siapa nanti nakoda partai ini. Dan saya berharap nanti anak muda, jangan lagi orang-orang tua. Itulah kalimat terakhir saya, dan saya percaya kepada bangsa ini bahwa transisi akan ada berjalan dalam 1-2 bulan ini yang dipimpin oleh senior-senior
Pini Sepuh yang berjuang untuk Partai Golkar, nama-nama besar, dan itu kami yakini. Di luar itu kami berdoa semoga besok Rapimnas Pak Ngabalin dan Abu Rizal silahkan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kelompoknya. Terima kasih. Tuhan Akhirnya memberkati. ketemu ada doa buat Rapimnas kan? Oke, baik. Khusus buat Anda, Bang Leon Abapan, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Selamat Pemirsa, malam, selamat malam. kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time Talk.